Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap saudara-saudari kami dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab karangan Imam Nawawi Al-Jawi, dan kita akan membahas perkara-perkara ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan membatalkan daripada puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru amidun alimun mukhtarun bijima'in wa istimna'in. Dan terbukalah ataupun batallah orang-orang yang sengaja, lagi mengetahui, lagi mukhtarun, kepilihan, tidak ada pemaksaan mengerjakan perkara-perkara di antara hal-hal ataupun perkara-perkara yang menyebabkan membatalkan puasa. Orang yang mengerjakan tersebut amidun, sengaja. Jikalau orang-orang yang secara sengaja mengerjakan hal-hal yang akan datang, maka puasanya akan batal. Lagi orang itu alimon, mengetahui bahwa perkara yang akan datang dilarang ataupun tidak bisa dilakukan dalam keadaan berpuasa. Mukhtarun, lagi kepilihan. Maksud mukhtarun ini melakukan hal yang akan datang, bukan landasan pemaksaan. Kalau ada orang melakukan sesuatu pekerjaan yang membatalkan puasa, tapi dia dipaksakan oleh seseorang, maka orang yang melakukan tersebut tidak batal puasa. Fakharaja bil amdi an-nisyan, maka keluar dengan kata-kata sengaja oleh lupa. Bila orang mengerjakan satu hal yang mana hal tersebut membatalkan puasa, tapi dia melakukan bukan landasan sengaja, dia melakukan karena lupa, maka orang tersebut tidak batal puasa. Karena ada hadis Nabi di mana Nabi pernah bersabda, innallaha tajawazali min ummati al-khataya wan nisyan wa mastukrihu bihi. Allah Ta'ala tidak akan menulis dosa orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan satu perkara dengan adanya nisyan karena lupa, ataupun al-khata karena kesalahan, ataupun yang ketiga wa mastukrihu bihi karena ada pemaksaan. Makanya apabila orang melakukan perkara-perkara yang mana menyebabkan batal puasa, tapi melakukannya dengan tanpa sengaja, melakukan karena lupa dia sedang berpuasa, maka puasa tersebut tidak batal. Falau akala aw syariba nasiyan lisaumi la yadurruh. Bila ada seseorang makan ataupun minum sedangkan ia berpuasa, ketika waktu pagi, siang, sore dia makan, dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Dalam artian tetap dia melanjutkan puasa tersebut dan puasanya sah. Kenapa? Liqaulihi, karena sabda Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Man nasiya, siapa saja yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, tiba-tiba makan ataupun tiba-tiba minum, falyutimma saumahu, maka hendak disempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah Ta'ala lah yang memberi makan dan memberi minum ia. Jadi tidak ada membatalkan puasa, tetap orang tersebut lanjut puasa dan puasanya tidak usah diqadha karena sah puasa.
Wabil ilmi bitahrimi al-jahlu. Tadi dijelaskan orang yang batal puasa apabila melakukan perkara tersebut bil ilmi bitahrim, mengetahui bahwa sesuatu perkara itu tidak bisa ataupun tidak boleh dilakukan dalam keadaan orang tersebut berpuasa. Tiba-tiba sekarang ada orang al-jahlu, jahil. Dia tidak tahu bahwa contohnya perkara ini tidak boleh dilakukan saat berpuasa. Ia lakukan. Maka orang tersebut iza kana jahilan ma'dhuran fala yuftiru. Bila ia jahilnya, ketidaktahuannya ma'zur, yang diuzurkan. Uzur ini apa? Kenapa dia tidak tahu? Harus kita tanyakan dulu. Kamu kenapa tidak tahu? Oh, tidak tahu mungkin karena baru pertama masuk Islam. Ataupun dia tidak tahu karena tidak ada orang yang mengajari di daerah tersebut. Yang pernah lewat kita bicara dahulu ialah orang-orang badiah, orang-orang terpelosok, tidak ada orang alim, tidak ada perangkat-perangkat di mana dia bisa lihat. Kalau sekarang lihat YouTube, lihat media-media sosial yang lain untuk mengetahui hal tersebut, tidak punya ia. Maka orang tersebut fala yuftiru, tiada batal puasa, tetap sah puasa. Wabil ikhtiyari al-ikrah, dan tersebut di belakang orang yang batal puasa apabila mengerjakan bil ikhtiyar, dengan ada kepilihan diri sendiri. Maka tidak batal apabila dipaksakan. Seseorang melakukan contohnya makan, minum dipaksakan, maka orang tersebut tidak batal puasanya. Apa yang dia kerjakan sehingga batal puasa? Bijima'en, dengan jima, dengan melakukan hubungan suami istri, maka itu batal puasa dengan 3 syarat tadi. Yang pertama, ia melakukan amidun, sengaja, bukan karena lupa. Yang kedua, alimon, mengetahui itu haram, mengetahui itu membatalkan puasa. Yang ketiga, mukhtarun, tidak ada pemaksaan. Kalau orang tersebut melakukan hubungan suami istri dengan 3 ini tadi, maka puasanya batal. Apa yang dikatakan dengan jima? Ai idkhalil hasyafah au qadriha min maqtu'iha. Orang jima itu ialah memasukkan, memasukkan kemaluan farjan, akan kemaluan lawan jenisnya. Qubulan min adami au ghairi, baik itu melakukan hubungan suami istri itu dari depan ataupun dari belakang, ataupun bukan sepasang suami istri, baik itu min adami au ghairi, dia melakukannya dengan lawan jenis ataupun melakukan dengan binatang. Contohnya, ada seseorang melakukan jima dengan binatang, maka orang tersebut batal puasanya. Anzala aula, baik orang yang melakukan jima itu anzala ataupun disebut dengan inzal. Inzal itu kalau istilah sekarang mungkin ejakulasi kalau nggak salah. Orang itu inzal itu keluar mani ataupun ejakulasi ataupun tidak. Pokoknya kalau dia memasukkan kemaluannya terhadap kemaluan lawan jenis ataupun binatang dan sejenisnya, maka orang tersebut batal puasanya. Amidan mukhdaran aliman bitahrimi, dengan syarat dia melakukan hubungan itu sengaja, mukhdaran, kepilihan pribadi, tidak ada pemaksaan, aliman bitahrimi, mengetahui dengan haram. Ada orang misalkan di daerah kita, dia cuma tahu yang tidak boleh itu jima, berhubungan dengan lawan jenis. Tiba-tiba dia berhubungan contohnya dengan binatang, maka orang tersebut tidak batal puasanya karena dia ketidaktahuannya. Fala yuftiru biwat'i nasiyan lisaumi wa in takarrara.
maka tiada batal puasa dengan melakukan hubungan nasian, lupa bagi berpuasa. Wa in takarrara, sekalipun bukan cuma 1-2 kali, berulang-ulang ia lakukan hubungan suami istri. Karena dia nasian, lupa kalau dia lagi berpuasa, melakukan hubungan suami istri 1-2 kali ataupun lebih, tetap tidak batal puasa orang tersebut. Wala bil ikrahi, dan tidak batal puasa dengan ada pemaksaan. Melakukan hubungan suami istri dipaksa oleh orang lain, maka tidak ada batal puasa orang tersebut. Malam yakun zina li'annahu la yubahu bil ikrahi fayuftiru bihi. Selama orang itu tidak berzina. Kalau orang zina dipaksakan, zina tersebut tidak dosa. Dipaksakan tidak dosa, tapi puasa batal. Wa in atamada al-alamah al-azizi al-itlaq. Sedangkan ada seorang ulama bernama Al-Alamah Al-Aziz. Beliau berkata, kalau orang zina dengan pemaksaan, maka puasanya juga tidak batal. Sama seperti orang yang sah, suami istri yang sah, melakukan hubungan suami istri pemaksaan, tidak ada batalnya puasa. Wa qala la yuftiru haitsu ukriha ala zina li syubhatil ikrahi. Beliau berkata, tidak ada batal puasa apabila seseorang berzina dengan cara dipaksakan, maka puasa tetap sah. Wa kaza law wati'a jahilan bi annal wata'a mubtilun li saumi wa kana ma'zuran kama marah. Begitu juga tidak batal puasa orang-orang yang melakukan hubungan suami istri jahilan. Kalau di belakang nisyan. Nisyan itu dia lupa kalau keadaannya berpuasa. Kalau sekarang ini dia jahilan, tidak tahu bahwa bi annal wata'a mubtilun li saumi, tidak tahu dia bahwa melakukan hubungan suami itu membatalkan puasa. Dia tahu dia berpuasa, tapi yang dia tidak tahu bahwa tidak boleh melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak batal puasa. Syarat wa kana ma'zuran kama marra, orang tersebut ada keuzuran. Bisa jadi orang itu baru masuk Islam ataupun tinggal di daerah-daerah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Walau adkhala syakhsun zakarahu fi duburi nafsihi fa innahu yuftiru. Jikalau memasukkan oleh seseorang akan kemaluannya seseorang fi duburi nafsi, mohon maaf, dalam dubur, di duburnya orang tersebut, maka fa innahu yuftiru, maka puasanya batal. Tidak ada bukan 2 orang, ini 1 orang memasukkan kemaluannya di dalam duburnya, maka puasanya juga batal. Itu dikira dengan jima. Wa yuhaddu, dan orang tersebut yang melakukan harus dihad. Wa yufsidu hajjahu, apabila orang tadi berhaji melakukan itu, maka hajinya akan fasid itu akan rusak, tidak sah haji. Wa yajibu alaihi al-ghaslu wal kifaratu fi saumi kama naqala al-Bulkaini. Maka orang yang melakukan zina diri sendiri, memasukkan kemaluannya di dalam duburnya, maka wajib mandi orang tersebut, dikira jima, dan wajib membayar kifarat apabila melakukan dalam keadaan berpuasa, sebagaimana dikutip oleh al-Bulkaini. Dan yang kedua, pekerjaan yang dapat membatalkan puasa, wa istimna'in, dan istimna. Arti istimna talabi khurujil mani, mengeluarkan mani secara sengaja. Wa huwa mubtilun lisaumi, mengeluarkan mani secara sengaja
maka itu membatalkan puasa mutlaqan. Sawa'un kana biyadihi au biyadi halilatihi au ghairihima. Baik dia mengeluarkan dengan tangan sendiri ataupun mohon maaf dengan tangan istri sahnya ataupun selain istri. Pokoknya kalau mengeluarkan mani secara sengaja baik dengan tangan sendiri. Kalau sekarang mungkin istimna ini disebutnya dengan mohon maaf masturbasi kalau nggak salah. Kalau seseorang masturbasi dalam keadaan berpuasa, baik diri sendiri ataupun menyuruh istrinya ataupun menyuruh orang lain, maka puasanya batal. Bihailin aula, baik dilakukan dengan secara hail. Hail itu dengan tidak langsung ada kain dihalangi oleh kain ataupun lain-lain, ataupun dengan secara langsung bersentuhan kulitnya dengan kemaluannya. Bisyahwatin aula, baik dilakukan dengan ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Amma iza kana al-inzalu min ghairi talabil khurujil mani fataratan yakunu bimubasharatin ma tashtahihi tibau salimah aula. Kalau seandainya iza kana al-inzal, seseorang itu inzal itu ejakulasi, dia keluar mani, inzal keluar mani min ghairi talabil khurujil mani, tiba-tiba keluar mani bukan landasannya masturbasi. Ia keluar mani tapi tidak masturbasi. Gimana contohnya? Bi mubasyaratin ma tashtahihi tibau salimah, dia memegang ataupun bersentuhan dengan ma tashtahi tibau salimah, yang mana kebiasaannya, tabiatnya, wataknya rindu kepada yang disentuh. Contohnya, ada laki-laki bersentuhan dengan perempuan, ataupun tidak, ataupun yang dia sentuh dia tidak rindu, misalkan laki-laki dengan laki-laki. Maka hukumnya bagaimana? Kita lihat dulu. In kana la tashtahihi tiba'us salimah kal amradil jamil wal adwil mubanin fala fatara bil inzali mutlaqan. Kalau dia bersentuhan kepada seseorang di mana watak ataupun karakter manusia kebanyakannya tidak condong syahwat kepada orang tersebut. Contohnya laki-laki dengan laki-laki, pada dasarnya tidak ada kecondrongan syahwat. Ia memegang satu amrat. Kalau amrat itu mungkin anak kecil, anak yang belum balik, yang ganteng, dia sentuh. Ini laki-laki sama laki-laki. Ketika dia sentuh, inzal, ejakulasi tadi. Dan wa'adwil mubanen, memegang anggota tubuh lawan jenis, anggota tubuh perempuan, tapi anggota tubuh ini sudah berpisah dari perempuan. Contohnya ada kecelakaan, mohon maaf, tiba-tiba ada tangan terputus di jalan, ia pegang, dia berpuasa karena tangan perempuan tadi tidak ada, cuma tangan. Orang tersebut inzal, keluar mani, maka fala fatara, puasanya tidak batal bil inzal, dengan sebab inzal itu tidak batal. Mutlaqan mutlaq, bersamaan kana bisyahwatin aula bihailin aula, tidak batal puasa apakah ada syahwat memegang tersebut atau tidak, ataupun ada hail, ada penutup tidak secara langsung ataupun tidak. Wa in kana tashtahihi tiba'us salimah fataratan yakunu min maharimihi wa taratan lah. Lantas bagaimana apabila orang yang berpuasa tadi memegang anggota tubuh seseorang di mana watak ataupun karakter manusia rindu, punya syahwat kepada orang yang dia pegang. Contohnya laki-laki memegang perempuan, maka ada dua surah. Pertama kita lihat dulu apakah yang dia pegang itu mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram, tapi mahram orang yang tidak bisa kita nikahi. Jadi surahnya ada dua, apakah dia mahram ataupun tidak, kita lihat dulu.
Fa in kana minal maharimi wa kana bisyahwatin wa biduni hail aftara wa illa fala. Kalau orang yang berpuasa yang dia pegang itu mahram, adik, kakaknya, ataupun orang-orang yang lain yang tidak bisa dia nikahi, wa kana bisyahwatin, ia pegang dengan syahwat, biduni hail, secara langsung dia pegang, tidak ada satu penghalang kain ataupun yang lain, tidak ada, aftara, maka puasanya batal kalau dipegang ada syahwat. Tapi sebaliknya, wa illa fala, seandainya yang berpuasa tadi memegang adik perempuan, kakak perempuan, ataupun yang lain yang tidak bisa dia nikahi, ada hail, ada penghalang, tidak langsung kulit dengan kulit, ataupun memegang tanpa syahwat, tiba-tiba keluar mani, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Wa illam yakun minal mahari fa in kana biduni hail aftara sawa'un kana bisyahwatin aw la, wa in kana bihail walau raqiqan jiddan fala iftara walau bisyahwatin. Seandainya orang yang puasa tadi memegang selain mahram ataupun disebut dengan ajnabi, perempuan-perempuan biasa dia pegang, yang mana dia pegang biduni hail, secara langsung, tiada penghalang, secara langsung kulit dengan kulit, maka aftarat, apabila keluar mani batal puasanya. Apakah ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, bila keluar mani memegang perempuan yang tidak ada mahram, perempuan yang boleh kita nikahi, kita pegang, maka batal puasa bila tidak ada penghalang. Wa in kana bihail, tapi seandainya ada penghalang, misalkan kita pegang ada kain di atasnya, raqiqan jiddan, walaupun kain itu sangat tipis, fala iftara, maka tiada batal puasa orang tersebut, walaupun keluar mani tidak batal puasa. Walau bisyahwatin, walaupun dia pegang ada syahwat. La bidhammi bihail, tidak batal puasa bidhammi, dengan sebab suami istri bertemu dalam satu ranjang, bihail, dengan hail, dengan adanya pakaian. Contohnya, ada sepasang suami istri tidur siang di satu ranjang dengan pakai busana, maka apabila suami tersebut keluar mani, maka ini bukan jima, bukan daripada istimna tadi, masturbasi, enggak. Tiba-tiba karena bersentuhan dengan istri, pakai haid, ada busana istri, dia sentuh istri, keluar mani, maka puasanya tidak batal, tetap sah puasanya. Wa kharaja bil mubasyarati an-nadru wal fikru, dan keluar dengan kata-kata mubasyarah oleh melihat dan memikirkan sesuatu. Tadi kita membahas seseorang keluar mani apabila bersentuhan. Jadi bagaimana seandainya orang keluar mani tanpa ada bersentuhan, cuma memikirkan perempuan, ataupun dia lihat perempuan, ataupun bukan yang dia lihat bukan perempuan wujud aslinya, fotonya. Kalau sekarang mungkin videonya, tiba-tiba dia lihat satu foto, satu video, di mana di video tersebut dia lihat ada perempuan keluar mani. Itu bagaimana? Apakah puasanya batal ataupun enggak? Falau nadara au tafakkara fa amna fala fatara, ma lam yakun min adatihi inzalu bizalika wa illa aftara. Harus kita lihat dulu bagaimana seandainya orang tersebut kebiasaannya. Contohnya ada satu foto, kebiasaan orang ketika melihat foto tersebut tidak akan keluar mani, dilihatlah oleh orang puasa tadi, tiba-tiba keluar mani, maka puasa tersebut tidak batal. Tapi sebaliknya, jika ada foto ataupun video, pasti kebanyakan orang ketika melihat foto video tersebut akan keluar mani. Orang puasa tadi melihat foto tadi, maka puasa tersebut batal.
Wala yadurru nuzuluhu fin naumi, dan tiada mudarat keluarnya mani ataupun tidak batal puasa keluar mani fin naumi dalam keadaan tidur. Laki-laki yang saat tidur mungkin mimpi basah, maka tidak batal puasanya, puasa tetap sah. Wa yahrumu nahwul lamsi kal qiblati in haraka syahwatuhu khawfal inzali wa illa fatirkuhu aula. Dan haram seumpama menyentuh, seperti contohnya qiblah mencium, in haraka syahwatuhu jika ada syahwat, khaufal inzali karena takut inzal keluar mani, wa illa dan jika tidak, fatirkuhu maka meninggalkan hal tersebut itu lebih baik. Ada sepasang suami istri, maka dalam keadaan ia berpuasa haram menyentuh, baik itu mencium ataupun sebagainya, jika ada didasari syahwat. Menyentuh tadi, mencium tadi, ada syahwat, kerinduan untuk berhubungan, maka hukumnya haram. Kenapa? Ditakutkan keluar mani, makanya tidak boleh. Wa illa dan jika tidak, seandainya suami istri tadi melakukan tanpa ada syahwat, maka fatirkuhu maka meninggalkan lebih baik. Meninggalkan lebih baik, tapi tidak haram, ataupun disebut dengan khilaf aula. Kan sering kita dengar, apa hukumnya ini? Khilaf aula. Begitu juga suami istri yang mana mencium ataupun menyentuh pasangannya dalam keadaan berpuasa dengan tiada syahwat, hukumnya khilaf aula. Kalau dengan syahwat, hukumnya haram, puasanya tetap sah selama tidak inzal, tidak keluar mani. Apa itu khilaf aula itu emang apa? Kan hukum biasanya kita dengar ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Khilaf aula ini apa? Hukum yang disebut dengan hukum ialah khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallaf. Satu anjuran dari Allah ataupun Rasul yang mana bersangkutan dengan manusia. Ada dua, ada yang pertama iqtidah, ada yang kedua takhyir. Takhyir ini nanti keluar hukum mubah ataupun boleh-boleh saja seperti makan dan lain-lain. Yang kedua ada iqtidah. Iqtidah nanti ada dua. Ada yang pertama fi'il ataupun perintah pekerjaan. Nanti pekerjaan dibagi dua lagi. Ada jazim, apabila perintah tersebut harus dikerjakan maka hukumnya wajib. Ataupun ada ghairu jazim, perintah tersebut tidak harus dikerjakan, keluar sunat. Yang kedua tadi ada namanya nahi ataupun tirku, larangan. Larangan ada dua lagi. Ada yang pertama jazim, dilarang, harus kita tinggalkan, nanti hukumnya ialah tahrim, haram. Yang kedua ada ghairu jazim. Ghairu jazim ini keluar dua. Ada yang dinamakan nahi maksus. Nahi maksus sesuatu larangan yang mana dikhususkan, yang keluar hukum nanti makruh. Ada nahi ghairi maksus. Ghairi maksus keluar hukum yaitu khilaf aula. Orang yang melakukan sentuhan antara suami istri, mencium dan sebagainya dengan tanpa syahwat, maka hukumnya khilaf aula. Khilaf aula ini di bawah darajatnya makruh. Ada khilaf aula, makruh, habis itu baru haram. Wa istiqaatin, dan membatalkan puasa istiqaah sengaja muntah. La biqal'i nukhamah, tidak dengan sebab qal'i nukhamah, menarik ataupun mengeluarkan dahak. Ada orang mengeluarkan dahak, tiba-tiba dengan menarik dahak ia muntah, maka puasanya tidak batal. Dan sama seperti muntah, ma law dakhalat zubabatun jawfahu fa akhrajaha, apabila ada lalat
nyamuk ataupun yang lain-lain sehingga masuk ke dalam tenggorokan. Ia keluarkan dengan cara paksa, dengan secara sengaja dia keluarkan, maka itu sama seperti muntah, membatalkan puasa. Dan sama seperti muntah, at-tajshi bersendawa. Fa in ta'amadahu, apabila dia sengaja melakukan bersendawa, wa kharaja syai'un min ma'iddatihi ila haddid dhahiri aftara. Ketika sengaja bersendawa keluar sesuatu daripada ma'idah. Ma'idah itu yang di dalam perut keluar kepada ila haddid dhahir, kepada batasan yang dhahir, keluar ke mulut. Bukan di tenggorokan tapi keluarnya sampai ke mulut, aftara, maka puasanya itu batal apabila sengaja bersendawa tadi. Wa dukhuli ainan, dan batal lagi puasa masuk sesuatu jaufan akan rongga. Artinya yuftiru shaimun biusuli ainin min tilka ila mutlaqil jawfi min manfadi maftuhin ma'al amdi wal ikhtiyar wal ilmi bidahri. Batal puasa seseorang apabila masuk sesuatu ila mutlaqil jawfi, kepada rongga, dimanapun rongga, min manfazin maftuhin, di mana rongga tersebut lubang yang terbuka. Apabila seseorang masuk sesuatu ke dalam lubang yang terbuka, maka batal puasa ma'al amdi, beserta dia melakukan hal tersebut, memasukkan tersebut sengaja. Wal ikhtiyar, dan tidak ada pemaksaan, keinginan tersendiri. Wal ilmi bitahrim, dan dia punya ilmu bahwa tidak boleh memasukkan hal tersebut. Ketika orang itu memasukkan, maka puasanya batal. Wa minal aini al-huknah, termasuk juga memasukkan obat ataupun al-huknah ini suntikan. Ketika seseorang berpuasa menyuntik ataupun memasukkan obat ke tempat-tempat yang terbuka, ke di lubang-lubang, maka puasanya batal. Contohnya apa? Contohnya kita memasukkan obat tetes telinga. Memasukkan obat tetes telinga dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena memasukkan fi manfadin maftuhin, pada lubang yang terbuka, maka batal. Ataupun memasukkan obat, mohon maaf, di dubur. Ada dalam istilah medis disebutkan, mungkin kalau nggak salah kami, dengan suppositoria, memasukkan obat ke dalam dubur, maka itu batal puasanya. Kenapa batal? Karena memasukkan di tempat-tempat yang terbuka, beda di mata. Dalam keadaan orang berpuasa memakai obat tetes mata, itu tidak batal puasa. Kenapa? Karena tidak ada lubang di mata kita, tidak ada lubang yang tembus ke dalam. Beda dengan telinga, ada lubang yang tembus ke dalam. Ataupun di dubur tadi, ada lubang yang tembus ke dalam, tapi obat tetes mata boleh memakai. Kalau misalkan gini, kita dalam keadaan berpuasa sakit telinga, di mana telinga kita nggak bisa sembuh kalau tidak pakai obat, maka bagaimana caranya? Caranya langsung kita pakai obat, langsung kita pakai, tapi memakai daripada pendapat Qadhi Husain di antara empat mazhab, baik Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, berkata bahwa al-huknah, memakai obat di tempat-tempat, di lubang-lubang yang terbuka, maka hukumnya batal puasa. Kecuali Qadhi Husain. Qadhi Husain, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan huknah, suntikan ataupun memakai obat-obatan. Huknah itu bukan suntikan kayak sekarang disuntik di tangan, di lengan ataupun di paha, enggak. Ini al-huknah ini memakai obat di tempat terbuka, itu al-huknah.
Maka apabila kita ingin memakai obat tersebut, kita memegang pendapat daripada Qadhi Husain, karena Qadhi Husain mengatakan sah ataupun tidak batal puasa orang tersebut. Ada juga ulama yang lain, kalau nggak salah Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, beliau menulis kitab berjudul Bughyah Al-Murtasyidin. Di dalam kitab tersebut ada satu faedah, kalau nggak salah dijelaskan bahwa memakai obat tetes telinga dibolehkan di sana. Memakai obat itu dibolehkan dengan alasan ad-daruratu tubihul mahzura, karena ada kemudaratan, ada sesuatu yang harus dikerjakan karena pemaksaan keadaan. Beda dengan suntik sekarang. Kalau suntik sekarang itu boleh-boleh saja. Kalau suntik sekarang karena disuntik bukan pada manfadin maftuhin, bukan lubang terbuka, tapi dibuat lubang tersendiri, maka suntik sekarang itu dibolehkan, mutlak dibolehkan. Tidak ada khilaf-khilaf ulama. Yang ada khilaf ulama tentang memakai obat suntikan, obat tetes, di mana dipakai di tempat-tempat lubang terbuka. Kalau suntik sekarang nggak ada permasalahan, baik itu suntik ataupun donor darah, maka tidak batal puasa. Karena kenapa? Karena yang dipakai bukan di lubang yang terbuka. Wa minha ad-dukhanul al-ma'ruf, dan terbuka puasa apabila orang itu memasukkan innya apa? Ad-dukhanul ma'ruf. Dukhan itu asap ma'ruf yang sudah dikenal, yaitu rokok. Orang yang menghisap rokok, walaupun itu kita lihat asap, kan asap emang kenapa dengan asap? Tetap batal puasa kalau orang berokok. Bi khilafi dukhanil bukhur li'annahu sya'nuhu al-kilah. Beda dengan asap bukhur. Bukhur itu wangi-wangian yang diasap. Wangi-wangian yang berupa asap itu boleh, ataupun mungkin asap-asap biasa. Kalau masuk pada tenggorokan maka tidak batal puasa. Wa kharaja bil aini at-ta'amu war-rihu, dan keluar dengan kata-kata in oleh rasa dan bau, fala yaduru, maka tiada mudarat. Yang batal puasa memasukkan in, baik memakan, meminum, maka itu batal puasa. Tapi apabila ada ibu-ibu misalkan mau berbuka puasa masak, saat masak dia kan nggak tahu apakah asin ataupun tidak, maka boleh dia merasakan, itu boleh dirasakan, tapi jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Dirasakan di lidah, setelah itu mungkin berkumur-kumur di ludah, maka boleh, tidak batal puasa. Wabil jawfi ma law ta'ana fakhdahu masalan fala yaduruhu. Yang batal puasa memasukkan sesuatu bil jawfi, dengan rongga, sesuatu di dalam lubang. Jadi tidak batal alau ta'ana, jikalau menusuk fakhdahu, akan pahanya seseorang, masalah contohnya fala yadurahu, maka tiada mudarat, tiada batal. Orang yang memakai suntik sekarang ataupun yang lain-lain, maka tidak batal puasa. Karena kenapa? Dia memasukkan bukan di rongga, tapi dia yang membuat rongga. Yang batal memasukkan di rongga-rongga yang ada, itu batal. Wa yu'khadhu minat taqyidi bil manfadil maftuhi annal wasala bit tashribil masami la yaduru. Dan dipahamkan daripada kata-kata di belakang biman fadil maftuh, yang batal puasa memasukkan di rongga yang terbuka. Annal wasila, bahwa sesungguh yang sampai bitashribil masam, dengan serapan pori-pori, la yaduru, tiada mudarat. Fala yadurrul iktihalu wa in wajada atharuhu fil halqi, maka tiada kemudaratan orang yang memakai jelak
Wa in wujida atharuhu, sekalipun diperdapatkan bekasannya jelak fil halqi pada tenggorokan. Yang batal yang dirasakan oleh anggota-anggota terbuka. Seandainya pori-pori yang rasa, contohnya kita pakai mungkin sakit kepala, memakai obat, lantas obat itu berpengaruh ke tenggorokan, contohnya jelak. Jelak itu apabila jelak yang asli itu berpengaruh di tenggorokan, mungkin agak dingin ataupun bagaimana, maka puasanya tidak batal. Kama la yadurrul iktisalu bil ma'i wa in ajada atharul burudah aw hararah bi batinihi. Begitu juga orang mandi. Orang ketika mandi ada pengaruh, pori-porinya merasakan kedinginan ataupun hangat, maka tidak batal puasa. Karena kenapa? Dirasakan melalui pori-pori, bukan karena ada masuk air. La biriqin tahirin sirfin min ma'dinihi. Tidak batal puasa dengan sebab meminum air liur, tahirin yang suci, sirfin yang bersih, min ma'dinihi daripada tempat air liur. Kalau misalkan orang puasa itu meminum air liur, yang mana air liur itu bersih, tidak ada bekas makanan ataupun rasa-rasa yang lain, suci dalam artian tidak ada darah, mungkin dia sakit gigi keluar darah ataupun lain-lain, maka meminum tersebut boleh. Selama air liur itu min ma'dinihi, di tempat air liur. Maksud di tempat air liur, jangan sampai air liur keluar dari tempatnya apa? Bibir. Kalau misalkan dia meminum air liur yang sudah keluar daripada bibir, maka puasanya batal. Tapi kalau meminum air liur dalam mulut, maka hukumnya sah puasa. Wala bisabqin ma'in jawfa mughtasilin an janabatin bila inrimasin. Tidak batal puasa apabila kemasukan air ketika mandi janabah, maka tidak batal puasa orang tersebut. Mandi yang gimana? Yang apabila masuk air tidak batal puasa, mandi yang di mana? Wal hasilu anna shaima law yaghtasala min haidin aw nifasin aw janabatin fasabaqal ma'u ila jawfihi la yaduru. Apabila seseorang dalam keadaan berpuasa mandi, baik mandi haid, maksud mandi haid ini orangnya habis haid malam tidak mandi, paginya puasa. Sudah kita bicarakan bahwa puasanya sah walaupun belum mandi. Ketika mandi masuk air ke dalam telinga ataupun tempat-tempat yang lain, maka puasa tersebut tetap sah puasa. Ataupun orang nifas, ataupun janabah, mandi junub, pokoknya mandi-mandi yang wajib kemasukan air, maka puasanya tidak batal, tetap sah puasa. Wa mislu zalika al-ghaslu masnunu. Dan tidak batal puasa apabila ia mandi al-masnun yang disunatkan. Mungkin bagi laki-laki apabila ingin pergi Jumat, mandi Jumat itu hukumnya sunat. Ketika ia mandi Jumat, kemasukan air di telinga, maka orang tersebut tidak batal puasa. Kenapa? Karena mandi disunatkan, terserah. Apapun mandi yang disunatkan dalam keadaan berpuasa ataupun mandi wajib, orang itu berpuasa kemasukan air tidak batal puasa. Yang batal puasa bila ia mandi orang tersebut mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi yang disunatkan, maka batal puasa orang itu. Walau sabaqa ma'ul madmadati au istinsyaqi ila jawfihi fa in kana ma'al mubalaghati aw kana min rabi'atin yaqinan aftara wa illa fala. Jika ada seorang berwudu, kemasukan air ketika madmadah ataupun istinsyak, ketika masukkan air ke mulut ataupun di hidung, kemasukan ke dalam rongga, kita teliti dulu. Apabila ia melakukan mubalaghah itu secara berlebihan ia melakukan, maka batal puasa. Ataupun dia melakukan kali yang keempat, madmadahnya seharusnya yang disunatkan 3, ia udah 4 kali, yang keempat masuk, maka itu batal puasa. Tapi seandainya kali pertama, kali kedua, kali ketiga
ia melakukan tanpa ada mubalaghah, tanpa ada berlebih-lebihan, maka kemasukan air, ketelan airnya, puasanya tetap sah, tidak batal puasa. Mungkin hanya sekian, dan insya Allah ke depan kita akan membahas tentang orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa ataupun orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Insya Allah ke depan kita akan membahas. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.